Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga. Iya. Bu Widya, sebelumnya kan kita sudah melakukan janji untuk bertemu pada pagi hari ini untuk Iya. melakukan sesi coaching untuk supervisi Ibu di kelas nanti. Iya Ibu. Nah, gimana nih Bu? Ibu sudah siap belum? Sudah Bu, insya Allah sudah Sudah siap. siap ya? Iya. Oke, Bu, apa nih Bu yang mau Ibu sampaikan kepada saya terkait proses supervisi yang akan Ibu lakukan nanti di kelas? Iya, saya ingin mengetahui tingkat keberhasilan saya Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produknya, dan saya ingin mengetahui pengaruh dari hasil diferensiasi proses dan produk saya dalam pembelajaran terhadap kreativitas siswa, seperti itu Ibu. Berarti tentang pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk Iya. untuk kreativitas siswa gitu Iya, ya Bu benar ya? sekali Ibu. Oke. Apa Bu yang Ibu harapkan dari pertemuan prasupervisi kita ini Bu? Iya, saya berharap setelah Ibu mengetahui alur pembelajaran saya di kelas, saya mendapatkan inspirasi untuk persiapan saya dalam proses pembelajaran seterusnya atau selanjutnya Ibu. Dan saat Ibu mensupervisi saya di kelas, kegiatan yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan penilaian supervisi Ibu. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Sebelumnya saya mau bertanya dulu Ibu, Iya, Ibu Bu. mengajar di kelas mana, kelas berapa? Saya mengajar kelas 10 TITLC Ibu. Oke, kelas 10 TITLC ya. TITLC Iya, Bu. itu berarti teknik Instalasi tenaga listrik. Iya, Oke. Ibu. Apa Ibu sudah punya RPP-nya Bu? Sudah Jika Ibu. punya, ya boleh saya lihat. Ini Oke. saya ini lembar kerja peserta didiknya Ibu. Ini Oke. sudah saya buat berdiferensiasi Oh ya. masing-masing. Oh ada 3 proses ya. dan produknya. Iya. Baik. Tujuan pembelajarannya apa nih Bu yang ingin Ibu ajarkan? Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat membuat tabel dan menyisipkan gambar dengan benar dan teliti Bu pada Microsoft Word. Oh, Microsoft Word ya Iya, Ibu ya. pada Microsoft Word. Oke. Berapa kali pertemuan nih Bu? Ini saya buat untuk 1 kali pertemuan. 1 Bu. kali pertemuan. Iya. Nah, prediksi Ibu nih, materi apa nih Bu yang akan dianggap sulit bagi siswa? Kemungkinan yang sulit untuk siswa ini dalam mengedit dan mengolah tabel Ibu. Mengedit dan Iya. mengolah tabel ya Bu Iya. ya. Sepertinya siswa kesulitan dalam hal itu. Berarti mengedit ini dalam arti kata seperti menambahkan garis gitu Iya, ya, menambahkan kolom. Iya, menggabungkan selnya. Menggabungkan selnya. Iya, seperti itu Ibu. Merger ya. Iya Ibu. Apa nih Bu masalah yang akan Ibu hadapi terkait tujuan pembelajaran tersebut? Ya, kemungkinan masalahnya yaitu siswa kurang teliti Bu dalam membuat tabel dan siswa sedikit lambat atau terlambat ketika saya melakukan instruksi. Saya perintahkan instruksi, mereka lambat untuk mengerjakannya seperti itu Ibu. Itu semua kesulitan yang saya hadapi Bu. Apa kira-kira yang Bu penyebabnya Bu? Kemungkinan siswa tidak terbiasa menggunakan Microsoft Word khususnya untuk tabel dan menyisipkan gambar, jadi kemungkinan mereka akan kesulitan untuk mengedit atau mengolah tabel tersebut. Nah, menurut Ibu nih Bu, apa kekuatan Ibu untuk menangani masalah tersebut Bu? Ya, saya sabar untuk memberikan bimbingan kepada mereka Bu satu persatu, dan saya melibatkan tutor sebaya. Jadi siswa-siswa yang sudah menguasai ini mereka melakukan tutor sebaya membantu teman-temannya yang belum menguasai atau belum bisa seperti itu. Oke. Nah, menurut Ibu kompetensi apa nih Bu yang akan dicapai oleh siswa? Kompetensi yang akan dicapai oleh siswa yaitu siswa dapat membuat tabel dan menyisipkan gambar untuk membuat laporan Ibu pada Microsoft Word seperti itu. Untuk membuat laporan Iya, ya? membuat laporan. Soalnya kan mereka tenaga listrik kan Ibu, Iya. PLN, siapa tahu nanti mereka diminta untuk buat pelanggan, nama pelanggan dalam bentuk tabel atau yang kayak lainnya token gitu iya, ya, segala macam. itu. Oh ya pelanggan. Jadi biar mereka terbiasa seperti itu Ibu. Oke. Terkait tujuan pembelajaran tersebut Bu, apa nih Bu metode yang akan Ibu gunakan? Saya menggunakan diskusi, metode diskusi, kemudian ceramah, tanya jawab interaktif Ibu antara guru dan siswa, kemudian juga tutor sebaya, dan saya juga biasa menggunakan metode guru menjadi instrukturnya seperti itu Ibu. Jadi saya mengarahkan, mentutorialkan agar siswa mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran seperti itu Ibu. Oh, berarti metodenya memang seperti Ibu mentutorialkan, siswa mengikuti gitu Iya, ya benar instruksinya. sekali. Iya Ibu.
Oke. Kemudian Bu, selain metode, apakah ada media Bu yang akan Ibu gunakan? Saya menggunakan media komputer Ibu karena kita di lab dan biasa dan proyektor. Saya menggunakan proyektor, iya. Oke. Persiapan tertulis Ibu yang sudah Ibu siapkan untuk tujuan pelajaran tersebut? Saya apa saja? membuat modul ajar Ibu, kemudian saya juga membuat lembar kerja peserta didik untuk gitu ya. tertulisnya. Iya Ibu. Terkait dengan persiapan tersebut, Ibu, apa nih Bu perhatian khusus yang akan Ibu lakukan kepada murid? Saya akan fokus mengamati kegiatan siswa Ibu apakah sesuai dengan lembar kerja peserta didiknya yang berdiferensiasi, baik itu proses dan produknya, agar tujuan pembelajarannya tercapai. Jadi mereka sesuai dengan LKPD yang sudah saya buat gitu Ibu. Oh, sesuai dengan LKPD ya Bu? Iya. Ya? Berarti fokusnya ke LKPD-nya nih? Iya. Oke. Ada dong Bu, apakah ada pihak lain yang akan Ibu libatkan? Saya biasa melibatkan rekan sebaya Ibu untuk memberikan masukan, kemudian ide-ide terhadap proses pembelajaran saya yang akan saya lakukan di kemudian hari seperti itu. Oh, rekan sejawat berarti Iya, ya Bu ya? rekan sejawat. Oke. Benar. Kapan nih Bu, Ibu akan melakukan supervisi? Apakah jam berapa maksudnya? Saya melakukan supervisinya hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 jam 10 Ibu. Oke, berarti tanggal 10 Oktober ya, hari Iya. Kamis ya, Iya, 10 Ibu. Oktober 2024. Iya, jam 10 pagi. Jam 10 ya, jam Iya. 10 pagi di lab KKPI ya Bu ya? Iya Bu, benar Oke. sekali. Ada tidak Bu orang lain yang ingin Ibu libatkan untuk menjaga atau memastikan komitmen Ibu ini dalam menyiapkan perangkat Ibu tadi? Saya melibatkan rekan sejawat Ibu dan orang terdekat saya untuk mengingatkan seperti itu Ibu. Oh, orang terdekat itu maksudnya orang yang di rumah Ibu Iya, ya? Oke. keluarga di rumah Ibu. Keluarga di rumah. Oke. Oke Ibu, nah kita sudah di akhir sesi nih Bu. Apa Bu yang Ibu rasakan, Ibu dapatkan dari pembicaraan kita di prasupervisi ini? Iya, saya mendapatkan ide untuk mempersiapkan modul ajar saya Ibu, LKPD saya, baik itu dalam proses pembelajaran, kemudian dalam evaluasi yang lebih maksimal sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas saya seperti itu Ibu. Oke, baik. Berarti Ibu akan mempersiapkan LKPD-nya lagi Iya. gitu ya Bu ya? Jadi lebih baik Jadi gitu. lebih baik, oke. Untuk Iya. persiapan di hari Kamis nanti Bu ya, hari Iya. Kamis jam 10 Bu pagi. ya, oke. Oke Bu, kita akan bertemu kembali di hari Kamis Iya, jam Ibu. 10 di ruangan prakteknya Lab KKPI. Dan semoga LKPD Ibu sudah Ibu persiapkan dengan sangat baik dan teliti. Terima kasih ya Baik, Bu Ibu. ya untuk Terima sesi ini kasih, Bu Bu. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Ayo HP-nya diletakkan dulu. Jangan sampai Ibu ambil HP-nya. Oke, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah siap belajar? Kalau sudah, satu orang pimpin doanya terlebih dahulu. Pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Julianto. Oke, Ibu absen satu-satu. Alvan, mana Van? Izin, oke. Coba dilihat pada gambar. Di sebelah kanan Ibu, ini ada gambar tabel. Dan di sebelah kiri Ibu, ini ada gambar seorang wanita yang sedang memasang stub listrik. Berbicara tentang microsupport, kira-kira menurut kalian bagaimana cara membuat tabel dan menyisipkan gambar di microsupport? Ada yang bisa? Tidak? Ada yang pernah mencobanya? Tidak pernah? Tugasnya udah. Belum Bu. Oh udah Bu. Ya, gimana cara buat tabel? Begitu. Masuk ke tab insert, kemudian pilih icon tag table. Kalau misalnya menyisipkan gambar, Nyisipkan dulu.
Gambar. picture atau gambar. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang membuat tabel dan menyisipkan gambar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat membuat tabel dan menyisipkan gambar menggunakan fitur aplikasi Microsoft Word dengan benar dan dengan teliti. Apa sih manfaat mempelajari ini untuk kalian? Di dunia kerja bukannya apa? Misalnya nih atasan kalian minta kalian untuk membuat tabel siapa saja pelanggan yang tidak membayar atau menunggak bulan ini bisa. Atau atasan kalian ingin meminta kalian membuat laporan untuk dan menyisipkan gambar-gambar yang ada di dalam laporan tersebut untuk bukti-bukti kegiatan kalian bisa. Jadi banyak manfaatnya ya. Dan hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang membuat tabel dan menyisipkan gambar. Kemudian kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian kalian diskusi dan mengerjakan tugas yang ada di LKPD-nya dan kalian presentasikan, oke? Ya, kalian presentasikan. Orang pertama apa yang ngomongnya pertama ya tulis aja contoh iya tabel apa terserah mau tabel harga minuman juga boleh harga makanan boleh terserah kalian nggak apa-apa atau kalian membuat tabel nilai juga boleh terserah. Suaranya ngapain kamu bang? Duduk, ayo kerjain punyamu. Ini yang banyak makanan kesukaan itu Bu. Ini banyak siswanya. Klik kiri, tahan. Ayo. No, klik kiri. Klik kiri, tahan. Betul, klik kiri, tahan. Boleh di backspace. Pemicu, ketik pemicu. Dah. Ini untuk judulnya ya. Ininya apa lagi? Coba 3, minimal 3. Ini bagus nih tabelnya nih. Nah, pahlawan boleh. Bentar. Ini tadi udah Ibu nilaikan kamu berdua. Kamu udah Ibu nilai, Bang? Kamu udah? Dah, picture, cari gambarnya, coba. Di komputernya Mas. Buka di open. Nah, cari. Tolong dengarkan temannya presentasi. ini Kak. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan tugas kami. Cara membuat tabelnya, ini tugas kalian telah membuat tabel. Gimana cara membuat tabelnya? Bisa dijelaskan sedikit? Cara membuat tabel pertama kalian bisa Yang lain perhatikan. membuka insert, lalu ada di situ tulisan tabel dan pilih jumlah tabel, lalu bisa juga di setting dengan pakai angka-angka. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak kita beri aplaus untuk kelompok dua. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Idya. Waalaikumsalam Ibu Ivo. Selamat pagi Bu Idya. Pagi Bu. Ini seperti janji temu kita sebelumnya, kita kan sudah melakukan pra observasi, kemudian kemarin juga saya sudah mengobservasi kegiatan Bu Widya di dalam kelas. Iya, Bu. Nah, sekarang kita hadir di sini untuk melakukan pasca observasi. Baik, Nah, Ibu. pasca supervisi. Nah, di sini ada pengajar praktik saya atau pamong saya, bisa dibilang pamong juga. Nah, beliau hadir di sini juga untuk merefleksi hasil dari perbincangan pasca observasi kita, pasca supervisi kita. Baik, Bu. Oke. Siap. Ya. Mungkin boleh kenalan dulu lah kali. Saya Pak Pak Hadi, Widya, Pak. ini Bu Widya.
Baik Pak, saya ya mungkin saya langsung lakukan terkait pembicaraan pasca supervisi Pak ya dengan Bu Siap, Widya. silakan. Izin Pak ya. Bu Widya, saya ingin tahu dulu nih bagaimana perasaan Bu Widya setelah Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas kemarin itu. Cukup melelahkan nih Bu. Oh gitu ya. Iya, tapi saya sangat sudah maksimal semampu saya, jadi sangat puas dengan hasil pembelajaran yang saya lakukan. Oh, alhamdulillah Bu ya, udah puas Bu ya. Menurut Ibu proses yang kemarin itu, proses pembelajaran Ibu yang kemarin itu apakah sudah sesuai dengan rencana Ibu sebelumnya? Sebagian besar sudah sesuai Bu. Sudah sesuai ya. Ya. Bisa nggak Ibu menceritakan hal-hal apa saja yang Ibu berhasil lakukan pada pembelajaran kemarin? Saya sudah mencapai tujuan pembelajaran saya Ibu, di mana siswa-siswi ini bisa membuat tabel dan menyisipkan gambar di Microsoft Word dengan benar. Jadi saya sudah, menurut saya hal itu berhasil saya lakukan. Iya. Tabel dan gambar Bu Iya, ya. menyisipkan gambar dan membuat tabel. Nah, kalau Ibu menilai performa Ibu sendiri, bagaimana Bu saat Ibu menerapkan kegiatan pembelajaran kemarin? Menurut saya sudah maksimal Ibu, terutama dalam proses penyampaian materinya, kemudian menginstruksikan siswa-siswi dalam membuat tabel dan menyisipkan gambar, dan hasil refleksi siswa juga memberikan umpan balik yang positif terhadap apa yang saya lakukan di dalam kelas. Seperti itu, Berarti Ibu. ada umpan balik dari siswa juga Iya, Bu ya? refleksi siswanya Ibu. Refleksi Bu ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini Bu di pasca supervisi ini, apa nih Bu harapan Ibu yang ingin Ibu dapatkan dari akhir pembicaraan kita nanti? Saya ingin mendapatkan masukan Bu, sarannya juga agar pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih maksimal, lebih baik dari yang sekarang Bu. Oke, berarti saran perbaikan Bu ya. Iya. Baik Ibu. Nah, terkait dengan ketercapaian pembelajaran yang sudah Ibu rumuskan di modul ajar Ibu kemarin itu, Iya Bu. nah apakah secara keseluruhan sudah tercapai Bu? Sebagian besar sudah tercapai Bu. Sudah tercapai Bu Iya, ya? sudah tercapai. Karena menyisipkan tabel dengan gambar tadi, gambar. Bu, ya? Iya. Nah, pada saat proses pembelajaran di kelas kemarin itu Bu, apakah Ibu menemukan murid yang mengalami kesulitan Bu? Iya, beberapa siswa memang ada yang mengalami kesulitan Ibu. Ada Mengalami yang kesulitan yang seperti apa tuh Bu? mereka kurang fokus Oh, untuk oke. proses pembelajarannya, tiba-tiba hilang fokus mereka Bu, ngobrol sendiri sama temennya. Nah, kemudian juga siswa-siswi ini ada yang beberapa lamban untuk mengikuti instruksi yang saya berikan seperti itu. Misalnya dalam membuat tabel, kita buka misalnya insert, kemudian mereka bingung mengikutinya seperti itu Bu. Karena hilang fokus Hilang tadi. fokus tadi Iya. ya. Jadi bertanya lagi itu Iya, ya. bertanya lagi, mengulang lagi saya. Mengulang seperti itu. Ya. Nah, untuk penyampaian materi, apakah Ibu ada mengalami kesulitan Bu? Tidak sih Bu untuk penyampaian materinya, akan tetapi itulah tadi fokus siswa yang kurang dan siswa juga lambat dalam mengikuti instruksi yang saya berikan. Itu Berarti kesulitan Ibu Kesulitannya untuk di situ. materinya aman gitu iya ya. aman Ibu. Cuma Tapi untuk prakteknya tadi Bu, ya. iya menginstruksikan ke siswanya. Nah, apakah ada alternatif yang Ibu lakukan Bu dengan terkait pembelajaran kemarin itu? Alternatifnya saya memberikan mereka lembar kerja Prestadik Bu. Jadi di lembar LKPD. kerja di LKPD ini sudah ada tutorialnya dalam membuat tabel dan menyisipkan gambar. Jadi saya hanya menginstruksikan secara tidak detail, tapi saya mengikuti instruksi lembar kerja Prestadik tersebut, dan mereka sebenarnya bisa melihat tutorialnya sendiri Bu. Tapi ya seperti itu. Masih juga lambat dalam mengikuti instruksi seperti itu. Berarti mereka juga termasuk kurang membaca dan kurang paham mungkin Bu ya. Sepertinya, Mungkin kurang Bu. paham juga dengan perintah dari Iya. LKPD. Oke, terkait proses pembelajaran tadi, menurut Ibu hal-hal apa nih Bu yang sudah baik dari diri Ibu dan hal-hal apa yang Ibu rasa perlu Ibu tingkatkan lagi? Menurut saya yang sudah baik karena saya sudah mencapai tujuan pembelajarannya dalam membuat tabel dan menyisipkan gambarnya Bu. Tapi yang akan saya kembangkan lagi bagaimana caranya membuat siswa menjadi lebih fokus dalam proses pembelajarannya, tidak hilang fokus seperti itu Ibu. Fokus ya Bu ya. Iya, fokus siswanya. Baik Ibu, boleh saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya Bu terkait observasi kemarin. Iya, boleh Ibu. Nah, setelah saya amati pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas kemarin itu sudah sesuai, sebenarnya sudah sesuai, bahkan sudah lebih tinggi sih dari standar yang kita rujuk bersama di awal gitu Bu ya. Iya Ibu. Nah, cuma
memang dari pengamatan saya ada juga beberapa yang masih bisa dikembangkan lagi. Nah, misalnya tadi pada saat Ibu menyampaikan materi, Ibu ada menggunakan media presentasi, Bu ya. Media Iya. presentasi. Nah, mungkin bisa Ibu ubah media presentasinya itu menjadi lebih yang menarik perhatian siswa. Misalkan lah Ibu ada masukan animasinya ke apa, video ke apa, segala macam seperti itu. Iya, Bu, baik. Nah, kemudian bisa juga ketika Ibu menjelaskan berkeliling, Iya. melihat anak-anak praktek, Iya, gitu kan. benar. Ibu kalau ketika Ibu rasa siswa kehilangan fokus, Ibu Iya. bisa pakai teknik stop dulu. Nah, teknik Iya. stop jadi mindfulness dulu gitu maksud saya. Iya, baik Nah, Ibu. jadi biar anak-anak fokus dulu dan sehingga dia bisa fokus mendengarkan instruksi dari Ibu. Jadi kalau anak-anak sudah sudah fokus mendengarkan, nah dia insya Allah lah tidak akan diulang-ulang terus kan, hal yang sama baru juga diajarkan. Iya, Udah benar Bu. nanya gitu Iya, kan. benar sekali. Nanti kawannya juga Benar, begitu Pak. Kak soalnya. Iya. Nah, Itu jadi seperti kesulitan itu saya. sih. Iya, Ibu. Kemudian juga untuk menarik semangat anak-anak juga, kan Iya. kemarin tuh 2 jam Bu ya Iya. waktunya. Nah, bisa juga Ibu lakukan ice breaking juga bisa. Iya, Bu. Nah, untuk ya biar lebih menyenangkan lah, lebih nyaman lah gitu kan, Baik, semangat Bu. dan juga fokus mereka juga, partisipasi mereka kan ada di situ. Iya. Nah, mungkin itu saja yang perlu dikembangkan lagi Baik, Ibu. dari saya. Nah, bagaimana menurut Ibu setelah Ibu mendengarkan pendapat saya? Memang benar Ibu atas masukannya, karena memang saat saya berkeliling anak-anak udah diinstruksikan, sudah ada LKPD-nya juga masih bertanya, Bu ini bagaimana Bu, itu bagaimana gitu. Jadi mungkin juga saya bisa menggunakan tutor sebaya mungkin juga ya Bu, iya, bisa ice Tutor breaking sebaya juga, ya. ya Tutor ice sebaya. breaking ataupun yang stop juga nanti bakal saya lakukan Bu. Jadi saya akan mencari ice breaking yang berfokus untuk mengembalikan fokus siswa seperti itu ya Bu. Iya, benar-benar. Terima Dan kasih terkait, masukannya Bu. oh saya lupa Bu, yang terkait LKPD tadi, Ya, Ibu kan bilang ada tutorial di LKPD. Nah, Iya. mungkin Ibu juga bisa membuat instruksi kerja siswa di LKPD tersebut itu menggunakan kalimat yang mungkin lebih mudah dipahami murid. Nah, baik, mungkin Ibu. bisa jadi mereka itu kan baca, nggak ngerti lah bahasanya gitu kan, jadi masih nanya. Nah, bisa jadi kayak gitu. Anak-anak tuh kadang iya, begitu. Mereka tuh memang kadang kita juga harus menarik perhatian mereka agar bisa tertarik untuk membaca. Iya, Kayak baik gitu. Ibu. Itu aja sih Bu. Iya, Nah, terima kasih Bu. gimana Bu masukannya. pendapat Ibu tentang hal ini yang LKPD tadi? Iya, benar sekali Bu. Nanti saya akan memperbaiki lembar kerja peserta didik saya biar lebih menarik dan sesuai dengan bahasa mereka. Mungkin bahasa remaja saat ini ya Pak. Kita juga kan harus menyesuaikan juga Bu ya. Baik Bu. Oke Bu, saya mau bertanya terkait tentang rencana aksi dan juga sekaligus lah rencana pengembangan diri Ibu yang akan Ibu kembangkan. Iya Nah, Bu. menurut Ibu nih rencana Ibu aktivitas pengembangan apa nih yang mau Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan mungkin kegiatan pendahuluan saya Ibu, kemudian media pembelajarannya, strategi saya dalam proses pembelajaran dan refleksi pembelajaran juga menurut saya sangat penting ya Bu ya. Dalam Berarti kegiatan pendahuluan, iya, kemudian media, Mm-mm. strategi dan juga refleksi. iya, baik Ibu. Tujuan yang ingin Ibu capai terkait kegiatan pendahuluan apa bagaimana Bu? Saya ingin membuat pertanyaan pemantik yang menggali kemampuan awal siswa Ibu dengan mengkaitkan materi yang berdiferensiasi sesuai dengan mereka maunya seperti apa, gitu Ibu, berdiferensiasi. Kalau media pembelajarannya bagaimana? Media pembelajarannya menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materinya Bu. Oh iya ya benar itu haruslah Bu ya. Iya. Kemudian kalau tujuan untuk strategi pembelajarannya Bu? Mampu mengkondisikan murid, mengelola kelas dengan baik Bu, dan menerapkan diferensiasi dan mindfulness. Mindfulness Bu ya. Iya. Berarti Bu udah ada rencana untuk menerapkan mindfulness. Iya. Kemudian kalau yang untuk apa tadi Bu ya? Yang keempat tadi ya, merefleksi ya, merefleksikan, Ibu, refleksi iya. ya, refleksi pembelajaran. Tujuan yang ingin Ibu capai apa Bu? Untuk mengukur kemampuan siswa dalam keterserapan materinya Bu. Jadi Oh, biar mereka keterserapan memahami materinya sampai sejauh mana refleksi siswa tersebut. Gitu Ibu. Untuk ukuran keberhasilannya bagaimana Bu? Ibu bisa melihat tujuan tersebut tercapai atau tidak? Dari
ketercapaian muridnya untuk kegiatan pendahuluannya dari ketercapaian murid dalam menerima informasinya sebelum materi disampaikan. Kemudian untuk medianya juga Bu, media yang disajikan ini menarik minat dan keingintahuan siswa untuk belajar, dan strategi pembelajarannya ini membuat suasana kelas yang nyaman dan kondusif serta menyenangkan untuk siswa Bu, biar mungkin mereka tidak bosan yang seperti tadi Ibu katakan, dan merefleksikan pembelajarannya terukurnya kemampuan murid dalam menerima materi pembelajaran yang saya berikan Bu. Berarti memang ketujuan pembelajaran Bu ya Iya. harus tercapai. Iya Ibu. Oke, untuk Tujuan pendukungnya pembelajarannya. apa nih Bu pendukungnya Bu? Kemungkinan untuk kegiatan pendahuluan mungkin saya berikan ice breaking terlebih dahulu Bu. Kemudian untuk media pembelajarannya mungkin peralatan dan perlengkapan belajar siswa. PPT juga termasuk ya Bu dalam media pembelajaran, mungkin yang tadi Ibu beri masukan ya, strategi pembelajarannya, lembar kerja peserta didik dan kolaborasi dengan rekan sejawat, dan merefleksikan pembelajarannya melakukan tanya jawab Bu untuk mengetahui sejauh mana sih kemampuan dan ketercapaian tujuan pembelajaran dari siswa. Jadi seperti itu Bu ya. Berarti emang ada rencana juga untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu ya. Iya Ibu. Oke. Waktu pelaksanaan yang akan Ibu targetkan kapan Ibu kira-kira? Kemungkinan pembelajaran selanjutnya Ibu, Bu, ya. Oke, pembelajaran Akan saya selanjutnya. targetkan. Mohon bantuannya ya Bu Ibu ya. Siap. Iya Bu. Baik Ibu, berarti terkait rencana aksi Ibu akan Ibu targetkan di pembelajaran selanjutnya Bu ya. Iya Ibu. Untuk tanggung jawab dan komitmen kita nih Bu, ada tidak Bu orang atau siapalah yang bisa mengingatkan Ibu ketika Ibu mempersiapkan hal tersebut gitu kan? Orang yang terdekat atau bagaimana gitu? Bisa rekan sejawat Ibu. Rekan sejawat. Iya, ataupun mungkin keluarga saya di rumah juga bisa mengingatkan seperti itu Ibu. Berarti udah ada Bu ya orang yang bisa bantu lah untuk mengingatkan gitu Bu ya tentang komitmen tersebut. Ya Bu. Baik Ibu, mungkin seperti ini percakapan kita di pasca supervisi ini. Nah, mungkin pertanyaan terakhir saya, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Banyak sekali Ibu hal-hal baik yang sudah Ibu Ivo berikan untuk saya, mulai dari perencanaan pembelajarannya, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan semoga saya berharap di pembelajaran kedepannya saya bisa lebih maksimal Bu dengan masukan yang Ibu Ivo berikan. Seperti itu Bu. Amin Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Widya ya sudah mengizinkan saya untuk melakukan observasi kemarin tuh di kelasnya. Baik Ibu, sama-sama. Saya yang berterima kasih Bu karena mendapat banyak masukan dari Bu Ivo. Sama-sama lah kita Bu ya, sama-sama belajar. Iya Ibu. Baik, mungkin dari pengajar praktik saya ada ingin menyampaikan refleksi, silahkan Pak. Tepuk tangan dulu. Iya Pak. Oke, terima kasih info supervisi praktik baik ya. Dalam hal ini supervisi akademik berbasis coaching pembelajaran berdiferensiasi. Itu juga sudah ditanyakan oleh Bu Ivo sih, tapi saya nanya juga Iya apa Pak. hal baik Pak ya? Apa hal baik Bu yang Ibu dapatkan setelah supervisi akademik bersama Pak? Iya. Tadi yang seperti saya sampaikan Pak, dari proses perencanaannya mau seperti apa, kemudian prosesnya, evaluasi, sangat Bu Ivo sangat membantu saya dalam hal itu Pak. Jadi untuk prosesnya, untuk evaluasinya juga saya diajarkan bagaimana sih menghasilkan atau menciptakan lembar kerja peserta didik ataupun proses pembelajaran yang seharusnya itu seperti apa gitu. Banyak hal yang saya dapatkan. Kalau yang perlu diperbaiki dari Bu Ivo sendiri kira-kira apa? Sejauh ini sepertinya sudah maksimal sih Pak Bu Ivo memberikan saya. Iya, tidak ada sepertinya Pak. Sudah ada maksimal. Ini terus kolaborasi ya. Iya, baik Bapak. Untuk Ibu Ivo, Iya Pak. menurut Ibu Ivo nanti kalau sudah ini ya menjalani program PGP ini atau ini materi-materi selama pendidikan PGP ini, itu yang paling dikuasai materi apa? Yang paling dikuasai Pak ya? Mungkin diferensiasi sepertinya Pak. Karena emang sebelum mengikuti kegiatan ini juga saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Ya.
Terus untuk materi yang membingungkan, Bu. Yang membingungkan Pak ya. Yang membingungkan mungkin pengelolaan aset kali Pak ya, karena saya juga kan baru nih Pak masuk ke materi pengelolaan aset. Nah mungkin di situ, dan juga kan saya juga bukan orang yang memang terlibat terkait hal-hal aset yang ada di sekolah secara langsung gitu Bu Pak ya, maksudnya Pak ya. Karena kan saya kan fokusnya kan memang di kelas saja sebenarnya. Nah, tapi kalau di materi aset itu kan sepertinya memang luas Pak ya, umum, luas sekali gitu. Nah, mungkin di situ sih Pak, mungkin masih ada kebingungan saya. Ya, yang palingan saya bertanya dengan yang memang orang-orang yang terbiasa tentang aset-aset sekolah seperti itu sih Pak. Intinya tetap kolaborasi Iya. ya, dengan sejawat, dengan kepala sekolah, waka, banyak hal yang harus dieksekusi. Iya. Ini karena ruang lingkupnya menyeluruh nih Bu. 7 kan, ada 7 kalau nggak salah ya. Dan nanti dikuatkan kedepannya biar bisa mengelola ya. Kedepannya kita kan nggak tahu nanti Iya, jadi Pak. presiden atau Amin ya Pak. atau jadi kepala sekolah atau Iya. pengawas itu kan. Iya, amin. Jadi semua itu harus kita dimanapun bisa belajar dengan kawan atau siapapun. Ya, saya kira udah luar biasa tadi ya. Teknik coachingnya, supervisi akademik sudah muncul semua dari poin-poin yang ada di LMS ini. Saya kira nggak ada masalah, nanti hanya perlu latihan terus-terus diulang-ulang sehingga nanti bisa terlatih dan profesional. Ya, terus berbagi Bu ya. Terus kolaborasi. Iya. Mungkin itu dari saya. Oh iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bapak. Terima kasih Bu Ivo. Aduh. Terima kasih Pak. Oh iya.